Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nadkuruhu wa nashkuruhu wa nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil karim. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalatu. Innahum muttahadus syayatina awliya'a min dunillah. Wa yashabuna annahum muhtadun. Ini adalah surat Al-A'raf ayat 30. Sebetulnya ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya, bahkan berkaitan lebih di ayat-ayat surat yang lain. Tetapi baiklah, kita berbicara tentang ayat ke-30 dari surat Al-A'raf ini. Fariqan hada. Fariqan hada itu makna fariqan ada sebagian atau segolongan. Tetapi di ayat-ayat yang lain, fariqan itu bisa menjadi furqan, pembeda, memecah belah. Bisa berarti yang seperti itu. Tetapi di dalam ayat ini, diterjemah umum itu dimaknai dengan sebagian atau segolongan. Mereka itu diberi petunjuk. Nah, segolongan atau sebagian inilah yang kita bicarakan. Kalau berbicara kita sebagian yang ada di luar kita, tentu sebagian umat, sebagian manusia, sebagian golongan-golongan konglomerat, dan bagian-bagian yang lain di mana manusia itu terjadi dari beberapa bagian. Nah, kalau berbicara tentang luasnya bagian ini tentu sangat luas, tetapi saya akan mempersempitlah. Karena saya yang akan membicarakan tentang fariqan ini. Maka saya mengartikan fariqan itu adalah sebagian yang ada pada diri saya. Karena saya sendiri terdiri dari beberapa bagian. Bagian dari akal saya, bagian dari pikiran saya, bagian dari nafsu saya, bagian dari hati saya, bagian daripada fitrah saya sendiri. Maka bagian-bagian dari saya ini ada yang petunjuk, ada yang melakukan petunjuk. Sebagian yang lain kemungkinan dia di luar dari petunjuk itu sendiri. Dan kemungkinannya sebagian itu benar-benar dalam kesesatan. Jadi bagian-bagian dari diri saya yang saya sekarang ini bicarakan. Sebagiannya mendapat petunjuk. Ada bagian-bagian dalam Islam itu yang harus kita perhitungkan, harus kita hisab. Fariqan hada itu adalah hada, petunjuk. Bagian dapatkan petunjuk. Petunjuk itu adalah banyak juga. Petunjuknya syahadat, petunjuknya sholat, petunjuknya zakat, petunjuknya puasa, dan petunjuknya haji. Itu dalam rukun Islam. Di dalam rukun iman ada 6 petunjuk itu. Percaya kepada Allah, Rasul, kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, dan kepada takdir, qadar, dan takdir. Itu semua ada petunjuknya. Jadi kita berbicara tentang petunjuk dan sebagiannya daripada petunjuk yang ada pada diri saya sendiri. Saya membaca petunjuk-petunjuk saya tentang diri saya, bagaimana saya harus bersahadat. Maka saya lakukan syahadat-syahadat itu, tetapi di tengah perjalanan tentu
Saya banyak melanggar syahadat-syahadat itu sendiri, sebab kata syahadat itu adalah kalimat tauhid. Tauhid itu artinya satu yang kita percaya. Tetapi kemudian kita percaya kepada hal-hal yang lain, maka syahadat kita itu menjadi cacat. Maka artinya sebagian. Sebagian itu tidak mesti harus separuh. Bisa sebagian kecil, bisa sebagian besar. Jadi sebagian yang ada pada diri saya, baik syahadat saya, sholat saya, itu sebagiannya petunjuk. Tetapi bukan tidak mungkin sebagiannya itu adalah petunjuk dari setan, dibawa oleh setan. Karena sesuai dengan janji setan itu sendiri. Dia berkata, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena aku ini sudah disesatkan oleh engkau, maka aku akan duduk-duduk pada mereka di jalanmu yang lurus. Jadi setiap kita melakukan jalan yang lurus, di situ duduk-duduk setan. Bukan hanya sekedar duduk tentu saja. Dia duduk-duduk untuk menghalangi supaya kita tidak berada di jalan yang lurus. Jadi Farikon hada, sebagian itu petunjuk, sudah benar barangkali memang petunjuknya. Tetapi karena di situ ada duduk dia itu, yang duduk-duduknya itu, summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim an aisamilihim wa an aminadihim walau aksarahum syakirin. Walatajidu aksarahum syakirin, katanya setan, berjanji setan. Kemudian aku akan datangi mereka itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Sehingga tidak akan kamu dapati dari mereka itu bersyukur. Sampai begitu janji setan kepada kita dari Farikon hada ini. Farikon hada dari semua yang sudah mendapatkan petunjuk. Saya tidak akan mengatakan, tidak akan membicarakan tentang orang yang tidak mendapat petunjuk. Tetapi saya akan membicarakan orang yang sudah mendapat petunjuk. Tentu sebagiannya memang merupakan petunjuk, tetapi sebagiannya juga bisa jadi diselewengkan oleh setan untuk menjadi supaya tidak menjadi petunjuk. Nah, itulah yang saya ingin sampaikan kepada terima kasih, saya sudah diajari untuk menggunakan HP ini, bagaimana saya harus berbicara dengan Pak Ahyar di dalam HP ini. Farikon hada, ini Farikon hada. Farikon alaihi muddalalatu. Nah, sebagian ya, tidak secara keseluruhan, sebagian tidak secara keseluruhannya itu. Farikon hakka alaihi muddalalatu. Jadi sebagian benar-benar hak. Di dalam berbicara hak ini, kalau Anda sholat tahajud itu ada bacaan walakal hamdu antal hak, engkaulah kebenaran, wa wa'dukal hak, janjimu benar, wa liqa'ikal hak, bertemu denganmu itu benar atau hak, wa qaulukal hak, dan perkataanmu itu benar, wa nabiyuna hak, wa Muhammadun hak, wa sa'atu hak. Nah, inilah kata hak itu benar, logis. Farikon hak. Farikon haqqa alaihim ad-dalalatu, benar-benar di dalam segala macam bentuk kesesatan. Jadi sebagian itu berada memang dalam segala macam bentuk kesesatan. Al-mudalalatu pakai alif lam itu berarti maha atau banyak atau segala, dalam segala kesesatan. Itu sebagian itu begitu.
untuk diri kita, sebagian juga ada yang memang di dalam kesesatan. Apa dolalata itu sendiri? Dolalata itu bisa sesat, dolalah bisa sesat. Nah, kalau kita sendiri sesat karena tidak tahu, ya, tidak tahu pun kebodohan itu bisa membuat orang itu sesat. Ketidaktahuan membuat orang itu sesat, tetapi tidak berarti orang tahu itu tidak sesat. Orang tahu itu kemungkinan sesat memang tidak, tetapi kemungkinan bahwa dia bisa menyesatkan orang lain, nah, ketika dia menyesatkan orang lain itulah dia sendiri sebetulnya di dalam kesesatan. Jadi orang yang tahu ya itu tidak selalu harus sesat, tetapi bisa menyesatkan orang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah sekedar apa yang saya bisa sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi.